فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita kembali berkumpul di kajian rutinan Fawaid al-Fawaid dari kitabnya, yaitu Fawaid al-Fawaid, yang mana kitab ini kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan pembahasan yang beragam, membahas terutama hal-hal yang berkaitan dengan qalbu, kejiwaan, iman, dan seterusnya. Semua berkaitan dengan itu. Ada kepentingan yang sangat-sangat vital di sebagian besar dari pembahasan di kitab ini, dan kita akan membahas di salah satu pembahasan di kitab ini, yaitu bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Yang mana pembahasan ini masuk ke pembahasan bab di balik jiwa yang sangat dalam. Ya. Anda melihat versi Indonesianya, namun versi Arabiknya tiba-tiba hilang. Anda nggak tahu kenapa. Dicari dan tapi tidak ketemu. Apakah ada perubahan sesuai dengan zaman atau bagaimana, tiba-tiba hilang dia? Ada yang tahu nggak teman-teman sekalian? Pasti nggak ada yang tahu, ya kan? Karena ada yang bawa bukunya terjemahan, alhamdulillah bagus. Dua ketemu bawa buku terjemahannya. Siapa lagi bawa buku terjemahan? Ini halaman 469, Pak. 469. Tapi yang dicari di versi Arabiknya, dia hilang, nggak ada. Dari mabahas atau bab ke-9 langsung ke bab ke-11. Ya. Ada apa ini? Ya, Anda juga bingung kenapa kok bisa hilang dia. Baik, mungkin Anda baca terjemahannya saja sekarang, insyaallah. Ya, subhanallah. Bisa nggak ada gitu.
300 ya. Ala kulli hal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat malam dan siang. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah Subhanahu wa taala menundukkan langit, menundukkan matahari dan juga bulan untuk kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian, mengatur untuk kalian malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-dahr, dengan masa, wal asr, demi masa. Dan manusia berada pada masa. Manusia setiapnya memiliki masa lalu dan akan memiliki masa depan. Itu pasti. Manusia setiapnya memiliki masa lalu dan memiliki masa depan. Urusannya manusia sekarang adalah bagaimana memperbaiki diri atau memperbaiki keadaan sekarang dan masa depan, dan bagaimana meralat apa yang telah berlalu sehingga tidak kembali. Karena sebagian manusia masa depannya lagi-lagi adalah masa lalunya yang buruk. Dia tidak beranjak dari masa lalu, padahal masa lalu telah ditinggalkan, namun dia tidak beranjak darinya. Dia berjalan di tempat dengan keletihan yang sama. Maka bagaimana memperbaiki keadaan kita yang mungkin sebagian dari kita begitu-begitu saja. Sebagian dari kita bisa jadi lebih buruk daripada masa lalu kita. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau kita mungkin melihat diri kita di beberapa sisi, boleh jadi belum tentu lebih baik daripada masa lalu. Bagaimana kita memperbaiki masa lalu kita dan memperbaiki masa depan? Maka semua dikembalikan ke bagaimana sekarang kita berusaha memperbaiki. Jadi masa lalu adalah masa lalu, masa depan akan datang. Semua itu setelah tergantung pada Allah, kemudian ke bagaimana kita sekarang. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa harus bersusah payah. Darussalam yaitu negeri keselamatan. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam surga Darussalam tanpa harus bersusah payah dengan kerahan tenaga, perasan keringat. Bahkan Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Menuju ke negeri yaitu Darussalam dengan cara yang paling dekat. Dengan cara yang paling dekat, ya. Jalan paling dekat itu adalah jalan ke surga. Karena jalan paling dekat itu Siratal Mustaqim. Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi jalan yang paling dekat itu jalan ke surga, dan jalan yang paling jauh adalah jalan ke neraka. Kenapa begitu, ikhwan? Karena Sirat al-Mustaqim disifati istiqamah, yaitu lurus. Paling mudah itu lurus. Seseorang paling mudah itu lurus. Apa yang lurus itu lebih mudah, lebih cepat sampai, lebih sedikit effortnya dibandingkan jalan yang belok-belok. Sekarang kita tahu kalau misalnya ada komparasi, enakan lewat jalan biasa apa lewat tol ya? Tapi lewat tol macet. Maka dikatakan ya, semacam macetnya lewat tol itu bisa lebih cepat dibandingkan lewat jalan kampung. Kenapa? Karena jalan kampung bisa belok-belok, nanti kena lampu merah, ntar ada yang nyebrang, ada yang mau parkir dan seterusnya. Tol kalau misalnya pun macet itu masih bisa berjalan, kecuali yang macetnya berhenti betul-betul pada parkir di jalan tol, nah itu baru.
Tapi ini jalan tol kenapa disebut qala yatulu, yaitu panjang dan lurus. Ya, jarang jalan tol itu beloknya curam gitu, ada belokan Cilukbak gitu, nggak ada. Ya, jarang atau nggak ada bahkan, karena lurus rata-rata. Ya, nah jadi nggak perlu banyak effort dibandingkan dengan jalan kampung. Jadi Anda dapat menemui negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah, yaitu istiqamah. Karena jalan yang lurus itu jalan yang paling ringkas, paling mudah, tidak belok-belok. Sebagaimana seseorang itu letih dirinya dengan ketergelinciran dan penyimpangan. Penyimpangan itu meletihkan. Niatan yang tidak ikhlas itu meletihkan. Tidak mengikuti sunnah itu meletihkan. Iya. Kalau antum niatan bukan lillahi ta'ala, letih karena manusia. Sementara manusia itu tidak bisa menjawab seruan hati antum. Tidak mengikuti sunnah itu juga meletihkan dan sia-sia, karena kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang mengada-adakan perbuatan yang tidak ada urusannya dengan syariat kami, maka tertolak. Capek, tertolak. Begitu juga kalau tidak ikhlas, capek, tertolak. Maka istiqamah ini shortcut yang paling baik, jalan yang paling ringkas, termudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu? Ikhwan, bisa tolong majuan ikhwan. Ini kayaknya udah mulai ini. Stoknya melimpah nih, udah mulai stoknya melimpah, udah mulai pada berdatangan, alhamdulillah. Ya, tolong majuan. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu? Sekarang adalah sekarang diapit oleh dua, yaitu masa lalu dan masa depan. Ini kenapa kosong ini? Ini sini nih, Ikhwan sini. Itu bapak-bapak pada nyender gak apa-apa karena di atas 40. Bapak di atas 40 Pak? Enggak, yang 40 ke atas, enggak apa-apa. Di bawah 40 enggak boleh nyender. Enggak boleh nyender, harus tegak. Kalau 40 wajar, kalau 40 ke atas wajar, 50 ke atas wajar. 60 ke atas boleh tiduran. Oke, jadi kita ketemu sini. Wa dzalika annaka fi waqtin baina waqtaini wa huwa fil haqiqati umruka wa huwa waqtuka al-hadir baina ma madha wa ma yastaqbil atau yustaqbal. Sekarang ini kita berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut itu hakikatnya itulah umur yang Anda jalani sekarang. Dan dia berada pada antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Sekaranglah hakikat Anda. Dan masa lalu adalah bayang-bayang. Ya. Dan masa depan adalah pandangan. Ya, sekarang yang dijalani sekarang. Anda tidak sedang menjalani bayangan Anda, tidak sedang menjalani pandangan Anda ke depan. Tapi apa yang Anda jalani sekarang itu berefek pada bekas masa lalu, dan insya Allah berefek juga pada bagaimana masa depan nanti. Ya. Untuk memperbaiki masa lalu dan untuk menyelamatkan masa depan, ya gimana sekarang? Bukan gimana masa lalunya, ikhwan. Karena masa lalu bisa kita ralat untuk masa depan. Begitu.
falladhi madha tuslihuhu bit-taubati wan nadami wal istighfar. Waktu yang telah berlalu dapat diperbaiki dengan cara tiga disebutkan di sini, at-taubah, an-nadam dan istighfar. Bertaubat, menyesal dan istighfar. Itu cara memperbaiki masa lalu kita. Gitu. Dan juga kalau misalnya ada kezaliman, maka diralat. Itu. Ini tidak ada tambahan di sini karena ini ada kaitannya dengan hak Allah saja. Namun kalau ada hak manusia di masa lalu yang kita bersalah dengannya, maka kembalikan. Itu caranya memperbaiki masa lalu kita. Semua dari kita punya masa lalu. Dan bayang-bayang dosa atau kesalahan masa lalu itu bisa berefek pada kekinian dan juga masa depan. Dan apa yang terwujud di kekinian dari kesulitan, dari musibah, dari keburukan, itu adalah refleksi atau efek dari kesalahan masa lalu. Maka memperbaiki masa lalu dengan cara taubat, istighfar, menyesali hal-hal tersebut. Kalau seseorang justru berbuat sebaliknya, dia justru tidak bertaubat, dia tidak menyesal, dia tidak istighfar, dia malah membanggakan masa lalunya buruk atau maksiat masa lalunya, maka dia tidak memperbaiki masa lalu dan dia belum baik, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya begitu. Kenapa ini dikategorikan sebagai ajakan ke surga dengan taubat, menyesal, beristighfar? Karena menyesal, taubat, istighfar dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa dzalika syai'un la ta'aba 'alaika fihi wa la nasaba wa la mu'anata amal syaq. Sebab melakukan ini taubat, menyesal, istighfar, itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah dan berat. Enggak. Nyesel itu tidak membuat Anda berat. Nyesel dari dosa tidak membuat Anda keberatan. Enggak melelahkan, enggak bikin payah. Istighfar mudah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma ighfirli. Rabbi ighfirli. Gampang. Tapi kita tahu ada momentum beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan kita kesulitan rutin istighfar. Ayo. Ya, padahal itu gampang banget. Enggak repot. Melakukan dosa yang repot ya. Coba ya, kita mau dosa aja kadang harus bayar. Kadang harus meluangkan waktu mempersiapkannya untuk dosa. Tapi untuk istighfarnya dihapus gampang, tinggal astagfirullahaladzim, tinggal nyesel. Sesuatu yang berat bisa dilakukan padahal itu maksiat. Sesuatu ringan kok enggak mudah ya. Padahal ini bisa menghapus yang berat-berat ini. Lihat, berarti sebenarnya taubat, istighfar, menyesal ini adalah amalan yang sangat ringan, shortcut yang mudah, jalan yang istiqamah, yang cepat untuk menghapus hal-hal itu. Ya. Berarti apa? Kenapa kok bisa susah istighfar? Kenapa bisa susah bertaubat? Yang susah, yang berat tuh hatinya, bukan lisannya. Jangan nih perhatiin. Gak apa-apa, tidur aja gak apa-apa. Gak apa-apa, anak udah hafal kok antum selalu tidur setiap pengajian anak. Gak apa-apa, bagus. Antum gak usah ngebully dia, itu teman antum, support dia untuk selalu tidur di kajian anak. Nah, jadi hal-hal yang ringan ini kok terasa berat. Yang berat itu bukan halnya, tapi hatinya.
Jadi melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, berat, enggak. Justru yang bikin kita berat kan dosa sebenarnya. Coba lihat surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Lihat. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad SAW? Insyirahus sadri itu lapang dada, bebas dari keburukan-keburukan hati. Orang kalau lapang dadanya itu luas, kan hatinya kan lapang kan luas hatinya, dia bisa menampung segala apapun yang baik-baik saja gitu. Enak. Lapangan yang luas enak gitu untuk menampung banyak hal. Coba rumah yang luas, nikmat yang besar. Hati itu adalah rumah untuk pengetahuan dan ilmu serta perasaan gitu. Kalau makin luas itu makin bisa menampung banyak hal yang membuat dia itu nggak begitu terbebani. Tapi coba kalau hatinya sempit, dimasukin hal-hal kecil aja itu perhitungan jadinya. Nah, alam nashrah laka sadrak, dadamu bukankah telah kami lapangkan. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu wizr. Ya, wizr di sini bisa artinya dosa. Wizr itu kan dosa. Wizr. Wala alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak terbebani dengan dosa orang lain. Wizr itu dosa. Dosamu telah kami hapuskan. Telah kami taruh wa wada'na. Allah Ta'ala wa wada'na, kami taruh wa wada'na du'u seperti menaruh wizr, beban atau dosa, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Dosa itu ibarat apa yang antum bawa di punggung antum, itu dosa antum. Maka dosa itu yang bikin kita keberatan. Beramal yang ringan berat. Dosa karena dosa. Coba sekarang antum datang salat subuh kemarin, gampang enggak? Gampang. Gampang enggak antum? Sini gampang enggak? Antum kesini gampang, antum karena enggak pernah lihat antum sebelumnya. Baru datang apa ya? Baru. Udah lama. Anda enggak nyadar. Kamu juga baru datang. Udah lama juga. Kamu kenal Jabir enggak? Hah? Enggak kenal. Oh berarti baru. Tahu Jabir enggak? Jabir. Antum tahu kan Jabir sahibu? Tahu. Sejak Jabir enggak ada, antum lebih lama tidurnya. Nah, di sini dosa itu memberatkan punggung. Coba kalau memberatkan punggung itu kan berarti antum pikul, antum bawa itu sambil bongkok gitu loh. Sehingga itu lebih letih daripada kayak gini. Porter kan kalau ini kan kayak gini. Tapi coba antum lihat porter yang ngangkut barang sambil bongkok gini. Kesian. Kayak orang banyak dosa kayak gitu. Enggak, porter enggak banyak dosa gitu. Itu relatif ya. Wih, bawa barang kayak gitu banyak dosa ya? Enggak gitu juga, enggak. Tapi kalau ngeliat kayak gitu, wisrat alladzi anqadha dhahrak, itu memberatkan punggungmu. Sehingga seseorang itu ketika lepas dari dosa, justru beban berat itu hilang. Gitu loh. Sekarang dosa itu memberatkan punggung kita, memberatkan hati kita. Istighfar, taubat dan nyesel itu amalan yang ringan. Dengan ringannya dia menghapus beban-beban itu. Gitu ya. Jadi cara taubat, nyesel, istighfar itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah atau berat, enggak. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekadar amalan hati. Berarti amalan hati ini yaitu taubat, istighfar, menyesal. Itu amalan hati. Memang di lisan ya istighfar, astaghfirullahaladzim, tapi hatinya. Oke, kita Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah. Seseorang ketika dia istighfar, belaka, astaghfirullahaladzim gitu, tanpa ada tumbuh rasa takut pada Allah di hatinya, bisa jadi istighfarnya enggak bermanfaat. Tapi istighfar yang bermanfaat untuknya adalah istighfar yang memang nabighun min khasyatin
fi qalbihi, min khasyatillah fi qalbihi, yaitu istighfar yang bersumber dari rasa takut kepada Allah di kalbunya, itu baru bermanfaat. Ya, adapun istighfar karena kaget, terkejut, itu tidak, ya itu zikir mungkin itu masih baik, tetapi tidak begitu berefek pada seseorang. Jadi hatinya itu harus hidup ketika dia istighfar. Nah, jadi tadi waktu yang telah lalu bisa kita perbaiki dengan cara apa? Taubat, menyesal, istighfar, dan semuanya itu amanah hati. Aktifkan qalbu kita di masa sekarang untuk menghapus beban dan luka masa lalu. Betapa banyaknya kekinian dari kita terbebani sebegitunya karena bayang-bayang dosa masa lalu atau efek dosa masa lalu. Maka agar kita bisa lapang dada kita dan lega nafas kehidupan kita, maka istighfar, taubat, menyesali keburukan-keburukan masa lalu jangan dibanggakan, jangan dikenang. Enggak usah bersemi kembali CLBK, enggak usah kembali ke yang dulu, enggak usah. Udah lama ya, udah berlalu, selesai. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tamtani'u fima yustaqbal min adz-dzunub. Sedangkan waktu yang akan datang, gimana cara memperbaikinya? Belum terjadi, tapi gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaiki masa depan adalah tamtani' min adz-dzunub, yaitu mencegah diri dari perbuatan dosa. Itu. Memperbaiki masa lalu adalah dengan cara taubat, istighfar, menyesal. Memperbaiki masa depan adalah dengan cara mencegah diri dari dosa. Seperti itu. Ternyata berarti kekinian, masa kini kita, sekarang kita itu adalah momentum dan kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dan masa depan. Bukan hanya sekedar sekarang doang. Itulah seorang beriman. Nah, kalau antum lihat orang-orang yang tidak memikirkan itu, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak punya porsi agama di hatinya, itu kan prinsipnya do whatever you want to do. Lakukanlah apapun yang kamu ingin lakukan. Itu kayak binatang. Kayak binatang. Binatang itu yang penting sekarang tuh gimana? Makan bukan karena untuk menghapus masa lalu, memperbaiki masa lalu, bukan. Makan juga bukan untuk memperbaiki masa depan. Ya makan untuk yang penting saya tuh puas aja gitu. Itulah manusia kebinatangan, berperi kehewanan. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Karena binatang ternak itu menggapai kekinian hanya untuk kesenangan belaka. Apa yang dia mau udah itu. Enggak mikirin masa lalu apa dosanya, enggak mikirin masa depan gimana nantinya. Tetapi orang yang beriman masih terngiang bayang-bayang masa lalu yang buruk sehingga efeknya sekarang dan terasa di beban punggungnya, sehingga bertaubat, istighfar dan menyesali itu semua. Dan juga bagaimana memikirkan bagaimana memperbaiki masa depan yang belum ada, belum terwujud. Belum terwujud bukan berarti tidak bisa dirajut. Bisa sekarang kita rajut dan memperbaikinya dengan cara berusaha menghindari diri dari dosa. Karena keburukan masa depan itu dilihat atau setelah ketentuan Allah ditentukan pula dengan seberapa dosa kita dan seberapa amal kita. Begitu. Maka enggak ada masa depan yang baik-baik saja tanpa amal. Ya, enggak ada masa depan yang baik-baik saja tanpa amal di sekarang. Seseorang merajut masa depan dengan cara ikhtiar, beramal dan
menghindari dosa. Nah, kalau yang tadi menghindari atau yang tadi bertaubat, menyesal, istighfar akan yang telah berlalu, terhadap hal yang telah berlalu, ini kan amal yang mudah. Antum melakukan amalnya mudah, efeknya juga kemudahan berupa insyirahus sudur, yaitu lapang dada, lepas dari dosa, enak, bebannya tuh ringan. Nah, untuk masa depan, memperbaiki masa depan dengan cara jangan berbuat dosa. Itu, jangan berbuat dosa. Wa amtina'uka tarkun warahatun. Dan mencegah diri dari perbuatan dosa itu bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda sebenarnya. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Menjalani ketaatan, yaitu melakukan sesuatu dengan meninggalkan sesuatu secara zahir, itu lebih mudah yang mana? Melakukan atau meninggalkan? Lebih mudah meninggalkan. Iya. Coba antum melakukan sholat, berarti kan harus ada effort, harus ada usaha, jalan, sholat, gerakan anggota tubuh. Nah, meninggalkan sholat, misalnya meninggalkan sholat, itu lebih kelihatan mudah ya. Berarti perbuatan melakukan dengan perbuatan meninggalkan, kesannya lebih mudah meninggalkan. Oke. Sekarang kalau misalnya meninggalkan dosa, mudah nggak? Harusnya lebih mudah. Harusnya. Nah, karena meninggalkan itu berarti tidak melakukan. Yang namanya tidak melakukan, itu berarti tidak ada waktu yang terhabiskan untuknya atau energi yang terhabiskan untuknya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, misalnya kita dulu coba, memang sebagai kesalahan atau dosa itu enak. Contoh misalnya main PS, nyawa bahkan sampai nginep, masyaallah, i'tikaf di tempat PS, lama-lama sampai besok. Jadi buronan orang tua dicari di mana-mana nggak ketemu. Ternyata nyempil di dalam rental PS sama beberapa temennya. Ya. Nah, misal itu capek nggak? Capek. Tapi kok enak ya? Karena hatinya udah dikuasai rasa cinta kepada PS tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir sudah gede, ngapain ya dulu saya kayak gitu ya? Kan gitu. Coba lihat teman-teman yang, ya kita lihat masa lalu kita, ikhwah, bagaimana dulu melakukan hal yang sia-sia pas sekolah, terutama nongkrong bareng sama teman-teman di pinggir jalan, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, kemudian ada orang lewat diliatin atau dan seterusnya. Malam minggu, kayak tadi malam kan malam minggu nih, ya. Terus kemudian baru mau pulang pas menjelang subuh, udah kayak bencong-bencong di jalanan menjelang subuh, udah pulang. Menjelang subuh pulang dalam keadaan ngantuk, sebagian ada yang mabuk. Capek loh hidup kayak gitu. Tapi ternyata dilakuin, padahal itu melakukan, capek. Udah selesai aja nih kajiannya. Capek. Namun kemudian kita berpikir, subhanallah yang kayak gitu aja. Ternyata kalau misalnya kita waktu itu tuh malam minggu tidur deh, dari malam sampai pagi tidur, udah tidur aja. Pagi-pagi fresh nggak? Fresh. Ternyata meninggalkan hal-hal yang meletihkan itu lebih nyaman. Dan kalau saya pikir-pikir, ya sekarang juga gitu. Meninggalkan dosa lebih rehat kita. Gitu. Apalagi kok meninggalkan dosa tapi sambil menjalani ketaatan seperti zikir, itu malah udah lebih rehat, hati tenang, senang. Rezeki lancar dari Allah dan masa depan terajut dengan baik, kan gitu. Jadi cara memperbaiki masa depan yang memang belum terwujud adalah dengan meninggalkan dosa, dan cara menghancurkan masa depan yang belum terwujud, ya dosa aja terus, kan gitu.
Ya kita tahu masa kini adalah masa depannya masa lalu, kan gitu. Kalau antum merasakan susahnya masa sekarang, itu karena efek buruk maksiat masa lalu. Karena itulah rajutan masa lalu untuk masa depan yang merupakan sekarang. Itu anak putar-putar terus tuh kalimatnya tuh. Sama aja sebenarnya. Iya. Dan inilah kalimat yang juga akan terukir di hati antum nanti di masa depan ketika antum mengalaminya. Apa yang antum alami di masa depan itu hasil rajutan sekarang. Masa depan ini baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Seseorang akan tergadaikan dengan amalannya sendiri, tergantung amalannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun, khaira yarah, kebaikan yang akan dia lihat, berarti amalan saleh itu dia lakukan untuk masa depannya yang akan dia lihat. Begitu juga dengan syarr, keburukan. Ya. Baik, dalam hal ini yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Jemaah yang punya pertanyaan cepat-cepat nih, karena ini sepertinya udah mulai siang. Ayo, hati-hati, cepat-cepat. Nanti tiba-tiba anak salam aja, ayo. Ya, yang punya pertanyaan cepat-cepat. Yang diperlukan apa sekarang? Berarti apa? Tekad dan niat yang kuat. Bukan sebatas niatan kecil, niatan yang kuat. Yang diperlukan dua, azam dan niat. Niat yang jazimah, azam dan niat yang jazimah. Azam itu betul-betul keinginan yang kuat, tekad gitu. Di Indonesia azam itu diterjemahkan tekad. Tekad itu dari bahasa Arab, dari kata i'tiqad. I'tiqad dari kata tekad. Dan i'tiqad itu adalah keyakinan. Dia orang yang berazam itu harus punya keyakinan sehingga dia membangun azamnya dengannya. Karena tidaklah suatu niatan menjadi azam tanpa keyakinan. Nah, antum yakin gak antum bisa meninggalkan dosa dan bisa merajut masa depan yang baik? Gitu. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dan untuk masa depan jadi hati tentram untuk kedepannya. Ikhwah sekalian, kita ini negeri ini kata manusia, kata orang-orang tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal di negeri ini yang sebenarnya adalah dulangan pahala buat setiap yang mencari ridha Allah. Tapi bagi orang-orang yang menilai apa-apa itu secara negatif, selalu komplain, selalu menstigmakan negatif pada segala takdir yang terjadi di negeri ini. Demonstrasi ini dan itu, ketidakpuasan atas keputusan ini dan itu, terhadap kezaliman fulan dan fulan dan seterusnya. Ya akhi, antum enggak bakal habis dengan itu. Enggak bakal habis dengan itu. Karena banyak dari manusia ini ketakutan. Padahal ketakutan itu dari dirinya sendiri. Seandainya masa depan itu bisa terlihat jelas betapa buruknya, baru silahkan takut. Tapi ketika masa depan itu dipegang oleh Allah Azza wa Jalla dan termasuk di antara kunci-kunci gaib bagi Allah di sisi Allah yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya, wala ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Esok hari kita enggak tahu dapat apa, maka kita enggak usah berputus asa. Kalau kekhawatiran itu adalah masalah materi dunia, ya akhi, antum dijamin, wallahi dijamin. Dan ini yang terjadi, gejolak ini pada kebanyakan kalbu insan sekarang. Sehingga terjadilah demo sana, demo sini, protes sana, protes sini. Kalau antum bilang ke Ustaz enak, ngomong kayak gitu kan mudah bagi Ustaz. Emang enak?
Emang enak, makanya anak ngomong kayak gitu. Kan enak. Tapi Ustaz kan ngomong doang. Ya antum kan nggak tahu, antum lihatnya anak ngomong doang. Padahal emang urusan anak beramal ya itu di layar nggak perlu tahu. Tapi ini harus kita pahami baik-baik bahwasanya rezeki kita tuh dijamin oleh Allah. Kita tinggal ikhtiar. Nih masa depan soal beban karena apa? Dosa. Kenapa sekarang banyak orang kena beban? Dosa, karena dosa masa lalu. Yang mana beban ini bisa menjadi ujian buat pentakfir, yaitu menggugurkan dosa masa lalu dan bisa mengangkat derajatnya sebenarnya. Nabi SAW nyuruh kalau misalnya seorang dari kalian melihat sesuatu pada penguasanya, pemimpinnya, maka sabar. Sabar, solusinya sabar. Ya doa, sabar. Kalau bisa nasihatin penguasa dengan baik, ada caranya. Tapi kalau caranya adalah cara seperti bagaimana orang kafir menasihati penguasanya, apa yang dicari terus? Ini enggak merajut masa depan yang baik. Ini melakukan dosa berikutnya yang bertalian. Berikutnya nanti rajutan itu akan terakumulasi sampai jadi beban tambahan di masa depan. Ini adalah siklus yang berulang. Harus disadari. Kalau misalnya untuk masalah hak Allah Azza wa Jalla saja ini, kita bisa pakai tempuh cara yang merehatkan kalbu kita dengan meninggalkan dosa. Coba sekarang menghadapi kesulitan ekonomi dan keputusan-keputusan yang zalim mungkin bagi kita dengan cara muhasabah, dengan cara meninggalkan dosa, dengan cara gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Dan eksploitasi masa yang sekarang kita berada padanya untuk hal-hal yang produktif secara materi dunia, apalagi akhirat di masa depan. Coba lakukan itu sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Coba lakukan itu, maka akan lebih ringan buat kita. Beneran sangat ringan. Sangat ringan. Dan nikmat. Dan percaya serta yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Rata-rata itu orang-orang yang protes dan tidak puas itu kan rata-rata karena masalah dunia. Rata-rata. Tapi enggak masalah dunia doang. Karena sekarang banyak masalah berkaitan dengan agama yang dipres oleh orang-orang zalim. Kita bilang betul? Ya betul. Kurikulum pendidikan agama di beberapa sekolah juga banyak dipres, dikebiri, didiskon, kemudian juga kualitasnya dikurangin. Ini berbahaya, betul berbahaya. Ustaz, ini berbahaya Ustaz. Kita ini orang ikhwan sunnah ini juga bingung Ustaz. Emang antum doang. Tapi insya Allah enggak sih. Ustaz karena enak, makanya jadi Ustaz. Antum dari tadi bikin lihat anak enak-enak mulu. Ya udah jadi Ustaz lah, antum jadi Ustaz biar enak lah. Ya. Kita ini punya anak banyak Ustaz. Sama. Pengen anak kita di sekolah sunnah Ustaz. Sama lah. Mau di sekolah bid'ah nah. Tapi sekolah sunnah mahal Ustaz. Iya sih. Gimana? Kalau anak cuma satu mungkin oke. Enggak komplain. Anak 3, anak 4 pengen semua sekolah sunnah, enggak kuat. Gaji UMR ini Ustaz, anak gaji UMR. Anak sekolah sunnah, satu anak aja udah setengah gajian dah. Ini anak 3 saat, 4 saat, gimana? Itu dia yang saya nggak bisa jawab. Gimana? Nah, iya ini problematikanya, tabrakannya sih. Tapi manusia, walaupun seluruh manusia nggak bisa jawab, Allah punya jawaban. Itu masalahnya kita kadang kurang percaya sama Allah. Terus gimana sekarang? Dah lakuin ini, antum beramal soleh, bismillah. Antum ikhtiar istikharah, minta ampun sama Allah atas keburukan masa lalu. Boleh jadi kesulitan ini antara cita-cita dengan kenyataan itu sangat jauh berseberangan. Ya udah, antum tawakal Allah, lakukan apa yang antum bisa aja sekarang. Bismillah. Dan hindari dosa karena itu menjadi beban di masa depan. Anggap aja beban sekarang itu adalah refleksi bayang-bayang masa lalu dari dosa yang insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa itu. Antum sabar. Sabar.
Itulah sekarang, iya masalah keagamaan. Kenapa terus kebilang, ya udah antum sekolahin anak antum di sekolah negeri aja lah. Ya Allah, Ustaz, sekolah negeri dari environmentnya, bi'ah atau lingkungannya kayak gitu misalnya. Terus kemudian dari pelajaran agamanya dikebiri, dipres, dikecilin, disedikitin. Udah gitu guru-gurunya kurang berkualitas dan kadang ajarannya nggak bener. Ya Allah, anda pengen anak-anak selamat. Ya, kita semua pengen anak-anak kita selamat. Itu masalah sekarang kan. Gak ada solusi kecuali semua kembali ke diri masing-masing, kembali ke Allah Azza wa Jalla. Gak ada solusi, Pak. Ini sesuatu yang muter terus, repetitif dan menjadi bulatan-bulatan hitam yang kalau antum ngomong terus gak bakal selesai. Udah sekarang jalani, kembali ke Allah, Allah yang akan kasih solusinya. Iya, karena apa? Komplain antum tidak akan mengubah orang-orang yang ada di pesantren. Karena mereka juga bingung mau memurahkan, juga susah. Susah, Pak. Enggak karena antum anak 3 kemudian tiba-tiba pesantren jadi murah gara-gara anak antum 3. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu kan? Semua punya hajat masing-masing. Dan Allah lah yang memberikan semua ujian masing-masing. Dan hanya Allah lah yang bisa memenuhi semua hajat masing-masing. Berarti sekarang bukan saatnya nulis di media sosial, tapi saatnya kembali ke Allah Azza wa Jalla, taubat, istighfar, menyesali, dan kemudian memupuk dan merajut masa depan dengan beramal soleh. Karena boleh jadi anak ini sudah kita ikhtiarkan, akhirnya dapat sekolah yang standar biasa-biasa aja, bahkan kadang buruk ya. Tapi saya hanya bisa begini ya Allah. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana hambanya. Jangan kira bahwasanya kalau dia sekolahnya sekolah biasa, sekolah negeri atau sekolah swasta biasa yang nggak mahal bahkan dapat beasiswa dan kualitasnya nggak seberapa. Terus kalau dia lulus jadi binatang gitu, enggak. Bisa aja lulus jadi orang bertakwa. Sekarang coba di antara antum jemaah, siapa yang dulu STM? Masa antum anak harus scan satu-satu wajahnya karena wajah anak STM kadang kelihatan. Hah? Ada baret sedikit biasanya. Hah? Ayo. Coba dulu tawuran, sekarang ikhwan sunnah, masya Allah, ikutan. Ya akhwat dulu juga anak STM akhirnya ikutan, bahkan ikutan tawuran dulunya. Ya sekarang masya Allah cadaran. Ya bukan nggak mungkin. Ya bukan nggak mungkin. Kalau emang nggak bisa nyukai anak pesantren, berarti qadarullah. Berarti qadarullah. Ya akhirnya juga adik anak ada 6, kakak anak 1. Ya. Ada beberapa adik anak yang bawa anak yang laki-laki 2 atau 3 itu dulu nggak dapat sekolah di sekolah Islami ketika SD. Ya akhirnya di SD biasa, SD negeri. Ya cuma bisa di situ, udah ikhtiarnya akhirnya di situ. Tapi ya itu nggak membuat masa depan mereka suram. Alhamdulillah. Yang ada salah satu adik-anak yang kakak anak dan adik-anak yang setelah anak itu kan sekolah di S1, salah satu SDIT lah dulu. Bahasa waktu SD Jakarta. Yang bawahnya adik-anak itu mulai situ ke SD negeri karena udah nggak kuat biayanya, kan SDIT biayanya terpadu gitu. Ya namanya terpadu kan. Nah, bawahnya juga di SD negeri, bawahnya lagi SD negeri. Ya bismillah, orang tua alhamdulillah. Akhirnya yang lulusan SD negeri itu pada sekarang ini salah satu ustadz di Al-Irsyad sekarang. Maksudnya bukan sesuatu yang mustahil. Kalau antum supaya anak antum mungkin di tempat yang mungkin bukan harapan antum, Allah yang membolak-balikan hati. Siapa tahu nanti ada rezekinya di pesantren. Siapa tahu nanti dapat hidayah. Siapa tahu seterusnya. Ada salah satu murid anda juga anak Semansa Depok. Semansa tahu Semansa? SMA negeri 1. Enggak tahu. Dari Sawangan, Pak ya? Oh ya Depok itu. Sawangan, Pak. Benar Sawangan. Nah, pokoknya di situlah. Ya. Itu anak SMA biasa, SMA negeri biasa.
sekarang jadi ustadz dan lulus di beberapa kampus syariah dan memiliki ilmu yang masya Allah, namanya itu walaupun tidak semua yang terucap dari lisannya harus benar, enggak semua juga, tapi masya Allah ini anak SMA biasa tadi. Dan waktu anak ke sekolah dia itu masih SMA, masih bocil. Sekarang jadi ustadz dan mungkin udah S2 mungkin, atau menuju gelar doktoral juga nggak tahu. Tapi masya Allah ilmunya itu ustadz namanya apa, Nur Fajri Ramadan atau siapa itu jenius anaknya. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, bisa cuma bukan mustahil. Yang diperlukan itu doa, tinggalkan maksiat. Allah akan atur kok. Nggak bakal Allah mengecewakan kita dengan usaha amal soleh. Ya, Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, maka jangan khawatir. Yang penting kita ini perbaiki diri untuk menghapus jejak masa lalu dan untuk merajut masa depan. Itu tugas kita sekarang. Anak-anak ini masa depan. Maka anak-anak ini adalah usia kedua kita setelah wafatnya kita. Maka rajutlah usia kedua kita dengan banyak-banyak doa dan ikhtiar mencari nafkah yang halal untuk anak kita. Juga para ummahat, para ibu-ibu didik anak-anaknya. Dan kalau ummahatnya doyan Korea, itu anak-anaknya nanti mau jadi apa? Kalau bapak-bapaknya doyan Bollywood, itu mau jadi apa juga? India. Ya. Jadi udah hapus semua itu, insya Allah semua akan baik-baik aja, gitu. Jadi fokus sekarang apa? Perbaiki masa lalu dengan taubat, istighfar, menyesal, dan perbaiki masa depan dengan taat, tinggalkan dosa. Simple, dan itu jalan yang paling mudah. Antum nggak perlu turun ke jalan panas-panasan. Bahkan kalau antum turun ke jalan, itu jalan yang paling berat. Berat nggak? Berat. Dan apakah ada perubahan? Nggak bisa mengubah hal, nggak bisa. Kalaupun berubah, hanya berubah zahirnya saja atau sementara. Entar akan balik lagi. Kita nggak bisa mengubah sesuatu yang begitu masif. Sebagaimana kita tidak mudah menebang pohon dengan sebatas pisau dapur. Tetapi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri tanpa harus kita menebang dia, karena pada saatnya akan ada tebangan buat dia. Gitu, jemaah. Iya. Baik, ini kita menuju ke tanya jawab ikhwan sekalian. Ini akhwat apa ikhwan? Pak. Ini akhwat. Ada yang mau nanya langsung nggak ikhwan? Langsung nanya gitu? Nggak ada? Coba dari pertanyaan ikhwan dulu. Bismillah. Dalam buku ini dinyatakan bahwa jika buku ini dibaca seorang ahli apa nih? Ahli membili. Ahli apa nih? Ia akan menemukan kaidah dasar-dasar logika dan seterusnya. Kaidah-kaidah yang dibuat oleh para mutakallimin gugur satu persatu. Berikan contohnya. Ahli apa nih ya? Ini ikhwan. Bisa tolong nggak ini tulisannya apa Pak? Nggak apa-apa, dijelasin tolong. Ahli? Enggak, ini bukan filsafat. Membeli. Hah? Coba bisa tolong? Nggak apa-apa. Jelasnya nggak usah takut Pak, nggak usah takut. Tunjuk tangan. Enggak, biar Anda tahu maksudnya apa. Warna merah. Siapa? Ya udah yang ikhwan yang nggak bertanya keluar semua biar dia di sini. Takutnya ini apa? Grogi, Nggak usah takut Pak. Ikhwan. Antum kayak akhwat aja takut. Dibaca seorang ahli membeli. Ya kayak gitu. Membuli, nggak ada di sini membuli. Nggak mungkin loh.
dibaca oleh seorang ahli mengguli, ia akan menemukan kaidah dasar logika dan seterusnya. Kaidah-kaidah yang dibuat para mutakallim Google satu persatu, berikan contohnya. Nih, begini ya kawan, Anda masih penasaran ini? Kayak sampai pulang Anda penasaran nih apa nih tulisannya? Kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ahli kalam itu mudah sekali digugurkan dengan kaidah-kaidah yang ada di antara salafus saleh, berkaitan dengan asma wa sifat, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan beberapa materi akidah lah pokoknya. Ya, di sini diminta oleh beliau berikan contohnya. Ahli kalam itu kerap kali mereka itu melihat sesuatu yang gaib, baik masa depan, akhirat dan semisalnya, itu dengan parameter logika. Ya. Sehingga beberapa hal di akhirat itu mereka sangsikan atau bahkan nafikan karena tidak masuk logika. Dan mereka ubah dan takwil sesuai tafsiran logika mereka. Ya. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka ahli kalam mengatakan yang turun bukan Allahnya, yang turun adalah rahmatnya. Gitu, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini logika mereka. Padahal kaidah-kaidah syariat kita mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Namun mereka membangun kesimpulan mereka para mutakallimin tentang ini dengan basic logika seperti ini. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bumi itu bulat misalnya. Dan every time, setiap waktu pasti ada di bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti every time Allah turun mulu dong. Paham gak maksudnya? Tuh lihat, itu. Kemudian kata orang-orang mutakallimin, Allah itu kan di atas arsy. Ya. Kalau Allah turun ke langit dunia, arsy-nya kosong dong. Oh, lihat, akal-akalan. Itu mudah sekali akal-akal ini dileburkan dengan kalimat Allah, laisa kamitslihi syai'. Selesai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Antum wahai mutakallimin, antum mengatakan hal-hal tadi yang bisa menghasut orang yang kosong imannya, itu karena apa? Karena antum melogikakan Allah dengan sempitnya pemikiran antum, dengan logika keduniawian sederhana antum, dan merefleksikan itu seperti Allah Ta'ala itu seperti makhluk yang kalau ini berpindah sehingga itu kosong dan seterusnya. Apa yang ada pada dalil tentang hal-hal yang gaib, imani saja. Kenapa? Karena deskripsinya itu tidak bisa antum dapatkan karena antum nggak menyaksikan bagaimananya, maka selesai gitu. Ya, itu satu hal. Dan banyak sekali hal-hal dari pernyataan ahli kalam yang mereka itu bertabrakan dengan dalil-dalil. Dan kitab ini, Fawaid atau kitab lainnya dari kitab Ibnu Qayyim, itu banyak menghantam para ahli kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, itu juga ulama yang paling panjang nafasnya dalam membantah ahli kalam ini. Tidaklah seseorang disebut ahli kalam kecuali dia mengedepankan pendapat dan logika dibandingkan dalil dan nas syar'i. Begitu. Ya. Ya seperti itulah, ya. Ya. Apakah benar kalau kita salat subuh di masjid dekat rumah kemudian ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas misalnya, kita tidak bisa salat syuruk? Jadi harus salat subuh di sini dahulu baru bisa salat syuruk. Ya. Antum salat subuh di sini. Terus salat syuruk nanti bisa sekarang atau nanti pas selesai kajian, ya. Nah, adapun kalau dari luar, ya, masjid lain kemudian kemari, nanti salatnya salat duha tercatat ya, bukan salat syuruk.
Namun mudah-mudahan Allah catat pahalanya serupa dengan orang yang sholat syuruk. Mudah-mudahan, karena niatan untuk datang ke majelis ilmu, kemudian niatan sholat duha, mudah-mudahan ya Allah catat yang sama, karena effortnya juga sama, mudah-mudahan. Tetapi asalnya bukan sholat syuruk, tidak bernilai sholat syuruk. Kemudian yang kedua, kalau baru datang ke sini tapi kajian subuh mulai, apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Iya, kalau ada space-nya. Ya. Kalau ada space-nya dan tidak mengganggu, maka sholat tahiyatul masjid. Datang nih kan, udah mulai kajian. Kalau udah penuh kayak gini mah udah jangan, enggak usah tuh. Antum datang terus tiba-tiba lompat ke sini, terus sholat tahiyatul masjid di sini. Itu kan orang jadi ngeliatin antum, Anda nggak jadi perhatiin, jangan, itu bermadarat buat orang-orang, mengganggu. Tapi kalau mungkin di belakang bisa sholat kalau ada space-nya, ya gitu tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid boleh nggak kalau misalnya di samping tembok ini? Boleh, karena lantainya masih bersatu dengan lantai masjid ini. Cuman kalau di kamar mandi, Anda nggak sarankan lah. Ya gitu, tahiyatul masjid sunnah kalau memang space-nya ada dan tidak mengganggu. Ya, akhwat dulu. Saya izin bertanya, kadang kita ini diberi kemudahan dalam ibadah seperti salat, puasa, sedekah, tapi ketika salat dan istighfar belum bisa menitikan air mata. Apakah ini tipuan daya syaitan atau karena dosa yang sangat banyak? Menitikan air mata atau menangis, ya itu kan kalau sendiri ya, bukan di depan orang ya, itu dikembalikan kepada hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah untuk kalbu kita dan untuk air matanya juga butuh hidayah itu. Dan gak mesti seseorang itu kekhusyuan itu tinggi atau tidaknya tingkatannya dibatasi atau diparameterkan dengan keluar air mata. Gak mesti. Manusia itu beda-beda. Ada kalbu seseorang yang dia mudah terharu, ada kalbu seseorang yang kalau dia teringat suatu hal yang khusus keluar mata, tapi ingat yang ini enggak keluar. Ini enggak bisa dijadikan sebagai batasan, ya. Tetapi secara umum sulitnya keluar air mata itu karena Allah, sulitnya keluar air mata karena Allah itu ya disebabkan dosa yang masih berlaku. Boleh jadi kita mendapat getah yang pahit sekali dari suatu dosa sehingga kita berusaha bertaubat. Tapi nggak bisa kita menangis. Kenapa? Karena hati ini tahu kita masih punya bilik-bilik dosa, untuk dosa lainnya masih kita porsikan. Yang itu menjadi penghalang air mata untuk keluar. Itu bisa. Tapi ada seseorang yang memang dia masih banyak dosa-dosanya, cuman sekali dia berdosa akan suatu hal dosa dan dia langsung menangis karena takut pada Allah akan dosa tersebut. Ada yang seperti itu. Dosanya yang lain banyak, tapi ketika dia melakukan suatu dosa, misalnya dia membentak orang tuanya, kemudian dia pergi, pas pergi itu dia menangis. Dosa lainnya banyak, tapi dosa terhadap orang tua ini yang dia nggak tahan air matanya. Itu ada yang seperti itu. Jadi manusia beda-beda. Tapi kalau emang nggak pernah bisa nangis, oh ini berarti ada kekerasan hati. Ada kekerasan hati. Nah, mudahnya keluar air mata itu juga tidak melazimkan betul-betul dalamnya ibadah, belum tentu. Maka kita lihat orang, barang siapa yang mengobral air matanya di tengah-tengah orang, di hadapan manusia, barang siapa yang mengobral air matanya di hadapan makhluk, maka dia kesulitan menumpahkannya di hadapan Khaliq. Dan barang siapa yang menjaga air matanya, ketertumpahannya terjaga dari depan makhluk, maka dia dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menangis di hadapan Khaliq. Maka coba ya, terutama ummahat, siapa yang sering curhat kepada makhluk bisa dipersulit dia ketika berduaan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa yang mencukupkan diri hanya kepada Allah, dia bersandar, dia akan dimudahkan untuk berair mata di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi air mata ini seringkali keluar
sesuai dengan kepada siapa dia berbicara, lebih sering kepada siapa. Kalau lebih sering kepada makhluk, lebih sering di media sosial, maka susah keluar air mata karena Allah. Kalaupun keluar, itu karena ada makhluk yang melihat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka jangan obral air mata di depan makhluk. Walaupun dalam membaca Al-Quran, kalau bisa tahan. Kalau bisa tahan. Ya, kalau bisa tahan. Begitu. Bismillah Ustaz, apabila memiliki kesalahan kepada orang lain namun tidak dapat menghubungi orang tersebut, bagaimana dengan dosa tersebut dihapuskan? Bagaimana agar membuat orang lain berubah, tidak membenci dan iri kepada kita? Itu yang dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dosa tersebut dihapuskan? Orang itu udah nggak bisa dihubungi, maka kalau itu kezaliman terhadapnya, baik harga diri atau kalau harga diri orang itu tidak bisa dihubungi, maka hubungi orang yang kenal sama dia atau sekeluarganya dan seterusnya, dan sampaikan maaf gitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali, maka minta ampun sama Allah, kemudian bersedekah atas namanya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Bagaimana agar membuat orang lain berubah, tidak membenci dan iri kepada kita? Susah ya kawan. Antum nggak ada yang benci, susah. Nah, coba antum mari. Ada enggak yang sebelah mantu? Ya? Apa? Kok antum bingung kebanyakan ya? Hah? Ada enggak yang sebelah mantu? Banyak. Wah, antum akuin sendiri banyak. Ada enggak yang benci sama antum, ada enggak? Ada. Banyak enggak? Hah? Lumayan. Kasian banget antum. Antum masih muda loh, udah banyak yang benci ya, Masya Allah. Gimana tua antum? Hah? Lumayan banyak. Siapa aja orangnya? Ada nggak di sini? Akhi ini antum begini kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak ya. Yaitu ridho semua orang itu adalah capaian yang takkan tergapai gitu. Antum nggak bisa membuat semua orang tuh suka sama antum. Ada yang benci sama antum, dilihat apakah benci tersebut membuat fitnah. Nah, fitnah maksudnya adalah membuat kabar palsu. Kalau begitu ya antum harus stop supaya tidak terlalu banyak dosanya gitu. Tapi kalau memang orang benci, ada aja dari antum yang nggak suka, ya itu biarin aja, biarin. Ya, kalau memang dia benci karena antum ada salah, antum minta maaf. Tapi kalau nggak ada dan itu hal yang kecil, ya udah, kita tetap berbuat baik dan dakwah dengan berbuat baik itu. Ya, kita nggak bisa membuat semua orang benci, suka sama kita. Ada doanya ikhwan. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina, atau dibalik Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Itu doanya dari Rasulullah SAW. Kalau antum melihat ada orang benci sama antum dan sepertinya banyak, maka kemudian bilang Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina. Cari ya. Apa artinya Allahumma aslih zata bainina, ya Allah perbaikilah urusan antara kami, wa alif baina qulubina, dan lunakkanlah hati-hati kami. Gitu ya. Itu coba ulangi selana ya. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina. Nah itu, baca itu ya. Kalau antum misal ada saudara atau tetangga atau teman, ada orang itu gak suka sama antum, tapi muhasabah juga, mungkin gak suka sama antum karena kelakuan antum gitu kan. Iya, bisa aja antum nyeterumin anak dia misalnya, ya gak suka sama antum, ya antum minta maaf. Sebelum doa ini gitu, antum minta maaf dulu gitu kan. Allahumma aslih dzata baitina wa alif baina qulubina. Begitu ya. Itu cara supaya insyaallah orang enggak benci dan iri pada kita, enggak julit-julitan. Ya gitu. Ya. Antum benci enggak sama ana? Beneran? Beneran ya. Masyaallah, senyum antum tulus banget nih. Iya. Beneran enggak benci sama ana? Antum bawa duit ya? Pinjam duit dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Ustaz, apakah jika kita menolak pemberian dari orang lain karena hati kita ini merasa malu dan dianggap tidak mampu oleh orang yang memberi tersebut, apakah itu termasuk ujub? Dan ada rasa khawatir di hati jika sering menerima pemberian tersebut akan muncul perasaan terikat dengan orang yang memberi itu. Juga khawatir hati yang lemah ini akan selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Sedangkan untuk membalas dengan memberi hal yang senilai kita belum mampu. Haruskah kita selalu menerima pemberiannya atau bagaimana Ustaz arahnya? Ini adalah pertanyaan titipan istri ketika kajian di Masjid At-Tauhid yang pada waktu itu kajiannya ternyata tidak ada soal jawab. Ya, soalnya udah malam waktu itu. Saya itu ke Masjid At-Tauhid itu, antum tahu nggak, kemarin anak ke Masjid At-Tauhid pulang itu 9:30 akhi, antum udah tidur ketika itu, antum masih di jalan. Ya makanya anak nggak ada tanya jawab. Udah gitu kan wajah teman-teman ketika makin malam itu makin suram, jadi anak tutup aja, nggak enak. Gitu, makanya tutup. Kalau ditanya, dibuka sesi tanya jawab setengah jam lagi, itu anak nyampe besok subuh sampai rumah. Ya, jadi anak tutup gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sering dibantu sama orang dan kita memang butuh bantuan itu, kita lihat kalau orang itu baik dan dia takutnya kecewa kalau kita menolak pemberiannya dan dia tidak akan mengungkit, maka baiknya diterima. Hanya saja itu dari sisi dia. Kalau dari sisi kita, kalau ketergantungan nantinya, maka sebaiknya latih diri untuk memberi pengertian pada orang itu. Jelaskan pada orang itu, maaf nih, anak bukannya sombong, bukan apa, tapi anak khawatir, anak ketergantungan pada makhluk. Anak sedang belajar melatih diri tawakal dan berusaha. Bukan berarti anak menolak kebaikan antum baik, masya Allah, jazakumullah khairah, tapi tolong anak pengen melatih dulu diri anak. Gitu, coba jelaskan seperti itu. Kadang dengan penjelasan seorang orang itu insya Allah akan ngerti. Kalau anak akan menjelaskan gitu, kalau anak dalam posisinya menjelaskan. Ya gitu. Jadi ada hal yang lebih vital daripada sekadar hajat untuk kebutuhan terpenuhi, yaitu apa? Jangan sampai kita ketergantungan pada makhluk dan merasa sudah dijamin oleh makhluk. Karena itu nanti kekecewaannya itu akan lebih buruk lagi daripada kecewa tidak dikasih. Ya, karena ketergantungan pada makhluk itu suatu dosa tersendiri. Ya. Kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih." Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka akan terus-menerus dia akan bergantung padanya. Sehingga tercandukan akan pemberiannya dan seterusnya. Jangan. Ya, jadi kalau sekali mungkin boleh dia minta izin, tolong kedepannya tidak usah lagi ya gitu, atau mungkin jangan sering-sering Pak, kami mau melatih diri kami, begitu ya. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang berbangga diri dengan kesalahannya di masa lalu? Contohnya ada seseorang yang bercerita dengan bangganya bahwa dulu dia pernah mencuri barang temannya. Lah, kalau mencuri bangga tuh loh, harus bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya nasihatin lah. Ya gimana nasihatin, masa digampar, dinasihatin. Antum gimana kok bangga sama itu, kan nyuri masa lalu. Oh gak apa-apa, lucu-lucuan aja dulu mah, gak bisa antum nasihatin. Nasihatin ya, nasihatin. Udah gitu aja nasihatin. Dan nasihatin gak boleh menceritakan keburukan masa lalu, apalagi membanggakannya. Walaupun cuma lucu-lucuan doang ceritanya gitu. Tapi kadang-kadang kita keceplosan, ya. Maka yang terbaik adalah dinasihati dan diingatkan bahwa saya itu dosa sudah ditutup oleh Allah, sudah ditutup dosanya oleh Allah, jangan dibongkar lagi. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Terus kata sahabat, seperti apa mujahirin ya Rasulullah? Yang terang-terangan seperti apa? Yaitu orang yang malamnya dia berbuat dosa, kemudian Allah tutup dengan tirainya, kemudian pada pagi harinya dia berkata kepada temannya, inni fil bariha fa'altu kadza wa kadza. Saya tadi malam gini dan begini, menceritakan dosanya yang telah ditutup oleh Allah. Maka ini enggak diampuni. Ya. Kalau dia bilang saya udah taubat kok dari pencurian, antum tetap enggak bisa diampuni. Karena apa? Karena yang sudah Allah tutup antum kuak lagi. Itu dosa pribadi lo ya.
dosa pribadi kalau antum bongkar lagi baru udah Allah tutup, itu dosanya balik lagi tuh. Itu baru dosa, apalagi dosa orang lain. Kalau Allah tutup dosa orang lain, antum buka, antum bongkar, ini lebih buruk lagi. Ghibah masuk, namimah juga bisa kena. Kemudian apa urusannya dengan dosa orang kan gitu. Ya. Ini kan sekarang di media sosial tuh dosa-dosa kayak dibanggakan lah, Allah. Bahkan bukan dosa pribadi, dosa orang di-share, disebarluaskan, dijadikan sebagai pemicu like, pemicu komentar, pemicu subscriber. Alhamdulillah. Ini kefasikan yang sangat terang-terangan di zaman sekarang oleh para konten kreator dan orang media tuh. Wah, rusaknya Masya Allah. Ya begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, sebenarnya apakah orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi? Karena pernah mendengar jika mendoakan keburukan maka doanya kembali kepada sini. Itu kalau doa keburukan pada orang yang tidak berhak. Kalau kita dizalimi maka boleh mendoakan keburukan yang setimpal dengan keburukannya. Ya, kalau misalnya yang lebih afdal memaafkan tentu. Tapi kalau memang enggak memaafkan dan mendoakan begini, ya Allah, yang paling afdal begini, ya Allah berikanlah dia balasan yang setimpal dengan perbuatannya, itu bagus, lebih afdal daripada kita tentuin sendiri apa doanya. Apalagi kalau berlebihan, enggak boleh berlebihan. Misal dia menzalimi kita dengan menggeber motor gedenya di pagi hari, suaranya gitu, mengganggu, kemudian anak kita nangis, ya nggak bisa istirahat pagi misalnya, kita kesel kan, terzalimi, terus kita doain mudah-mudahan kecelakaan sampai putus kakinya. Nah, ini keterlaluan. Ini malah doa yang zalim, nggak boleh, dosa. Gitu. Jadi hanya sebatas ya Allah berilah dia balasan sesuai dengan kelakuannya. Gitu aja. Ya. Bismillah. Kalau di badan kita ada pen buat seumur hidup, apa kalau meninggal dunia pennya harus dicopot dulu? Katanya kalau meninggal dan dikubur tidak boleh ada benda asing dalam tubuh. Enggak. Benda asing dalam tubuh yang menempel di luar baru dicopot. Tapi kalau itu sudah permanen di dalam maka enggak. Mau pen kek, mau gigi palsu kek, mau apa ya, pokoknya di dalam tubuh enggak. Gitu, yang palsu. Ya. Kalau dibongkar ini namanya mendiskreditkan mayit dan tidak hormat pada mayit, maka udah masukin, enggak apa-apa, udah biarin aja. Iya. Gimana kalau misalnya ketika meninggal dia masih ada susuk di mukanya? Enggak bingung loh, enggak usah. Ada susuk dulu, pakai susuk. Susuk tahu susuk? Tusuk sate, bukan susuk. Susuk Pak, susuk. Masa enggak tahu susuk? Yang buat supaya berbawa cantik, buat ganteng tuh loh. Dimasukin jarum di sininya gitu. Awalnya dukun disusuk. Ada benda kayak logam atau apa gitu kecil. Jarum atau apa kecil dimasukin supaya warna wajahnya itu secara mistis ya, secara non syar'i wajahnya ganteng, glowing, dan cantik tuh. Kalau misalnya bersusuk dan keluarga tahu ini mayit almarhumah bersusuk gitu, ada susuk di mukanya, apakah harus dibongkar dulu itu susuk? Enggak. Itu urusan dia udah. Kalau dia udah taubat, alhamdulillah. Kayak misal di antara antum ikhwan, ada yang pakai susuk untuk aura, ya, supaya ganteng. Ya. Dulu pas belum kenal sunnah ganteng, pas sudah kenal sunnah aslinya kelihatan. Karena susuknya non aktif. Nah, di sini susuknya masih ada di dalam, enggak kelihatan, udah di dalam. Apakah perlu antum operasi atau bongkar? Enggak usah, udah taubat aja. Taubat dan udah, jangan anggap itu ada. Ya, apalagi kalau penyusukannya itu lewat cara gaib. Nah, ada beberapa dukun tuh nyusuknya pakai cara gaib, nggak ditusuk langsung tapi entah dengan mantra apa, sudah Pak, udah tertransfer ke dagu antum gitu misalnya kata aki-aki dukun ya. Maka ini nggak perlu dibongkar.
Karena kalau apalagi dibongkar, belum tentu ketemu. Bisa aja lu ditipu sama dukun, padahal nggak ada masuk gitu kan. Jadi nggak usah. Ya gitu. Jadi nggak boleh kita mengubah-ubah apa yang ada pada mayit dari tubuh. Cukup yang bagian zahirnya saja. Bagian zahirnya saja. Ya begitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz. Bapak saya 3 bersaudara laki-laki telah membeli tanah 1000 M. 1000 M ini 1000 miliar atau 1000 meter? Oh. M. Tetapi tetangga tanah itu telah dijual. Tetapi ternyata tanah itu telah dijual oleh adiknya yang nomor 2 tanpa sepengetahuan bapak saya dan adik bungsunya. Ini nih. Apakah boleh saya memberitahukan anak-anak dari om saya bahwa bapaknya telah menjual tanah bapak saya dan adik bungsunya? Itu udah dijawab sama ibu-ibu tadi. Iya kata ibu-ibu tadi itu. Kedengeran. Coba saya ulang ya. Bapak saya 3 bersaudara. Bapak saya 3 bersaudara laki-laki membeli tanah 1000 M, tapi ternyata tanah itu telah dijual adik-adiknya. Nomor 2, berarti bapaknya nomor 1 ya. Oke. Kok bisa ya dijual tanah tanpa sepengetahuan bapak dan adik bungsu? Kok bisa ya? Gimana? Warisan. Ini nggak disebutkan bapaknya udah meninggal kok. Udah meninggal. Ini nggak ada tulisan waris-warisan di sini. Bapak saya 3 bersaudara laki-laki telah membeli tanah 1000 meter. Tapi ternyata tanah itu telah dijual oleh adiknya nomor 2 tanpa sepengetahuan bapak saya dan adik saya. Berarti masih hidup dijualnya. Kan tanpa sepengetahuan bapak saya. Berarti masih hidup. Kalau udah meninggal, ya kalau saya dikasih tahu dong. Tanpa sepengetahuan bapak saya dan adik bungsunya. Apakah boleh saya memberitahukan anak-anak dari om saya bahwa bapaknya telah menjual tanah bapak saya dan adik bungsunya? Kalau anak-anaknya itu nanti akan get involved dalam masalah warisan dan harus dikasih tahu bahwasanya penjualan ini penjualan yang tidak sah atau tidak diridhoi. Kalaupun terjadi dari hasil penjualan itu duit, maka duit itu bukan milik bapak, bukan milik paman, bukan milik, gitulah pokoknya lah ya. Iya. Antum paham nggak tuh? Hah? Tapi antum nggak benci sama anak kan? Alhamdulillah. Iya itu anda jelasin pokoknya jelas lah tadi lah. Ya. Jelaskan ke anak-anak itu kalau dia udah besar atau takutnya nanti get involved atau ikutan dengan masalah seperti ini, kasih tahu ini akad yang tidak sah dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tidak sah sebenarnya. Kalaupun dianggap sah, maka uangnya bukan milik bapaknya anak-anak ini, melainkan milik pemilik aslinya, yaitu nomor pertama. Dan itu berarti akan menjadi warisan kalau bapak nomor pertama ini, yang pemilik aslinya, wafat. Warisan milik anak-anaknya nanti, lebih ke anak-anaknya dibandingkan ke saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga ustaz dan keluarga. Di dilema orang tua ketika memiliki sekolah sunnah ternyata terkendala mahalnya sekolah tersebut. 1, apakah boleh memilih sekolah sunnah yang gurunya mengajar campur antara banin dan banat sebagai alternatif karena sekolah ini sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua? Kalau masih SD mudah-mudahan nggak apa-apa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin. Tapi kalau udah usia 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun baiknya pisah. Tapi gini, antum mengkritisi sekolah sunnah yang gurunya mengajar campur antara anak laki dan perempuan karena faktor ekonomi. Tapi kemudian kalau sekolah non sunnah pasti campur baur. Gitu loh. Mau pilih yang mana? Ini nggak ada kata di SD apa SMP. Tapi kalau SMP nggak ada sekolah sunnah yang campur baur, setahu ana. Ini gimana? Milihnya mana? Sekolah pro sunnah, anggaplah bukan sekolah sunnah, pro sunnah atau pra sunnah, menjelang sunnah, gitu kan? Nah, tapi masih campur baur di sekolahnya karena faktor ekonomi, kelasnya cuma segitu adanya.
dibandingkan dengan sekolah non sunnah. Tapi campur baur juga pastinya. Pilih mana? Ya mendingan yang sunnah, mendingan ya. Seenggaknya ajarannya masih ada bagusnya gitu loh. Mendingan gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya apakah boleh berbohong pada orang tua sendiri, pada ibu Anda sendiri terkait kondisi Anda yang sekarang sudah tidak lagi bekerja. Jika Anda jujur pada ibu Anda, dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi kesehatannya mengingat ibu Anda mempunyai penyakit jantung. Ya, boleh seperti ini. Bukan berbohong karena zatnya sekarang, karena ada masalah, ada menghindari madarat yang lebih besar. Maka kadang malah memang harusnya memberitahu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan seperti ini, ya. Karena madaratnya besar. Kalau dikhawatirkan ibu kumat, ya, penyakit jantungnya, maka nggak apa-apa. Ucapkan apa yang membahagiakannya saja. Ya seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi beliau dan juga yang bertanya. Allahu a'lam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairul jaza teman-teman sekalian atas kehadirannya, dan sebagaimana Anda juga nyatakan di Masjid At-Tauhid, ya. Cibinong ini masih belum banyak kajiannya. Ya. Yang ada ini disyukurin dulu. Karena yang terjadi di daerah-daerah kita di Bekasi, Jakarta, semakin banyaknya kajian dengan semakin banyak masjid, itu memang kesannya lebih berkah mungkin. Tetapi di antara impactnya adalah antum nggak ngumpul lagi seperti ini. Sebagian berpisah, hanya di masjidnya saja. Sebagian kemudian mengadakan di waktu yang sama atau bersaing, yang dianggap ini persaingan sehat padahal enggak, belum tentu sehat. Maka Cibinong ini dengan masih jarangnya pengajian sunnah itu ada berkah tersendiri. Nanti antum akan rasain kalau sudah modelnya kayak Bekasi, setiap masjid sunnah punya kajian, itu bagus. Tapi kadang-kadang dari panitia DKM itu enggak mempertimbangkan maslahat madarat dan mengadakan di waktu yang sama misalnya, atau bersaing dengan besar-besaran kajian, atau mengundang dai-dai yang populer, yang dai ini enggak tahu apa-apa. Betapa banyaknya loh teman-teman. Anda mendengar beberapa kabar di beberapa tempat di provinsi manapun, ya. Kadang tabligh kabar tuh mungkin kesannya banyak gitu. Tapi di balik layar itu banyak yang tersakiti. Banyak yang tersakiti, tidak sedikit di beberapa tempat. Kajian-kajian rutin kemudian tiba-tiba di stop, atau membuat orang mentalnya hanya ikut kajian-kajian besar saja dari dai-dai kondang. Dai kondang ini nggak ngerti, nggak ada masalah dengan beliau-beliau ini, bukan. Tapi beginilah yang terjadi, ya. Banyak yang tersakiti, terjadi kemalasan, mentalnya kemudian mental tematikan dan kondang-kondang saja. Di Bekasi mulai banyak seperti ini. Apalagi setelah pandemi itu mental udah mulai berbeda. Ya, yang dulunya euforianya Masya Allah mulai berubah karena setiap dari masjid itu punya kajian masing-masing dan gak mikir ini masjid deketan sama-sama sunnah dan kayak sengaja berada di waktu yang sama dari kajian-kajian itu. Padahal coba seandainya saling integrated lah, ya itu saling tolong menolong lah, ya, sehingga jemaah bisa memilih waktu-waktu yang pas. Tapi kalau misalnya dalam waktu yang sangat berdekatan, apalagi masih jarang, maka ini not recommended. Kenapa seperti ini? Ya. Kenapa seperti ini? Ya, kalau di Jakarta udah terlalu banyak orang mungkin masih wajar. Masih juga begitu. Tapi itu yang terjadi sekarang. Dulu ada ngisi kajian di Islamic Center Bekasi. Dulu sebelum pandemi itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Banyak banget kajian di Islamic Center Bekasi, walaupun Anda tidak setuju 100%, tetapi euforia dan animo dari anak-anak muda usia di bawah 30 tahun banyak banget itu ketika itu. Bahkan sampai di antara mereka itu ada yang jalan dari antar masjid ke masjid berikutnya jalan kaki.
Kalau antum tahu masjid, ana lupa nama masjidnya, di daerah Kalimalang ada Masjid As-Salam Jati Sampurna, Jati atau Jaka Sampurna, ana lupa. Jaka ya. Ya. Terus ada kemudian sananya lagi tuh masjid apa sih namanya? Di antara Islamic Center Bekasi sama Masjid As-Salam itu ada masjid apa yang besar itu? Aduh lupa. Masjid Fulan pokoknya. Itu misalnya duha di Masjid As-Salam Jaka Sampurna, banyak ikhwan akhwat itu muda-mudi di situ kajian. Kemudian zuhur mereka jalan kaki ke masjid yang tadi anda sebutin, nggak tahu namanya apa, lupa namanya. Ya ada sekolahnya juga itu Masjid Al Ihsan apa. Bukan Al Ihsan, bukan Al Ihsan, bukan. Beda lagi Al Ihsan. Terus kemudian habis asar ada kajian di Islamic Center Bekasi, mereka juga jalan. Sampai anda ngelihat sendiri mereka tuh jalan kaki di trotoar itu, ikhwan akhwat itu. Ya masing-masing dengan ikhwan sendiri, ikhwan sama ikhwan, akhwat sama akhwat itu menuju Islamic Center Bekasi. Itu pemandangan yang tidak kita dapatkan sekarang, nggak bisa kita dapatin sekarang. Ya, karena udah makin banyak kajian di masjid masing-masing, dan juga sekarang lebih ke mental video-video dan live streaming dan semisalnya. Iya. Ternyata pas pandemi itu kan beberapa saat kita lebih fokus di live streaming, program-program live streaming, dan itu berpengaruh besar pada sebagian dari ikhwan akhwat ini. Ya, nah ikhwan sekarang kalau misalnya sekarang kita syukurin apa yang ada, ya kajian tetap hadirin, nanti ngerasain Pak ikhwan kalau misalnya udah mulai banyak merebak kajian sunnah di Cibinong, yang kita kira ternyata itu berkah, iya alhamdulillah, tapi ternyata ada efek sampingnya, side effectnya juga ada. Kok nggak seperti dulu, ya nggak kayak dulu kita bersama-sama. Antum keluar dari masjid ini, anda yang paling suka dari pemandangan di sini adalah antum keluar dari masjid ini, itu berbondong-bondong keluar jalan itu, kayak semut-semut yang satu arah gitu loh. Anak kadang ngeliatin dari sini, anak terharu ngeliat antum tuh, terharu. Nunggu siapa gitu yang kepleset jatuh gitu gedebuk sih. Ya, anak terharu ngeliat antum, subhanallah. Ini pemandangan yang anak cari di tempat-tempat lain udah susah. Ya, jadi anak tuh seneng kadang ngeliat dari sini, ngeliatin antum lagi pada jalan tuh. Ya Allah, masya Allah nih ikhwan kita pulang ke rumah masing-masing dengan mungkin nyari bubur di tempat lain, nyari makanan gitu kan. Terus pulang ke rumah makan sama istrinya sama anaknya, itu masya Allah itu anak terharu. Ya semoga pemandangan seperti ini juga pemandangan indah di akhirat sana, di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan anak dan antum karena Allah, dan perpisahan anak dan antum karena Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kita tutup karena panitia udah diri di sana, karena bentar lagi diusir parkirannya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.